Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Jalan Pintas. Treat ini ditulis oleh Ed Omrash. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hunts begin. Langit mendung. Hujan sudah turun sejak tadi pagi dan tak terlihat akan berhenti. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang alam tangisi. Begitulah yang terlintas di dalam benak wanita tersebut. Wanita penjual gado-gado itu berdiri di depan pintu warungnya yang sudah tutup sebagian. Wajahnya nampak resah sembari menatap hujan yang semakin lebat. Saat tangannya yang gemetar itu akan meraih handphonenya, suara seseorang mengejutkan wanita tersebut. "Kapan kau akan bayar hutang-hutang suamimu?" ujar suara itu menggelegar. Wajah lelaki berpakaian preman itu nampak sangar tapi juga bernafsu menatap kemolekan tubuh wanita penjual gado-gado tersebut. "Kenapa kau datang selarut ini?" tanya si wanita dengan nada yang gugup. Ia takut kejadian beberapa waktu lalu kembali terulang di malam itu, di mana waktu itu ia dipaksa untuk melayani lelaki penagih hutang tersebut di dalam warungnya sebagai ganti bayar hutang suaminya yang kabur dengan perempuan lain. "Kenapa? Kau bertanya seolah-olah kau sudah terbebas dari beban hutang suami keparatmu itu, hah? Kau kira aku akan merelakan uang-uangku raib begitu saja? Maafkan aku, tapi untuk saat ini aku masih belum punya uang. Ibuku sakit keras. Anak sulungku butuh uang untuk biaya sekolahnya. Tolong beri aku waktu lagi. Dan bukannya waktu itu kau sudah..." Brak! Perkataan si wanita terpotong karena gebrakan meja oleh si lelaki penagih hutang. "Kau kira itu cukup untuk membayar semua hutang suamimu? Kalau kau masih perawan, mungkin aku masih bisa memberikan keringanan untuk hutang-hutangmu. Tapi kau..." "Maafkan aku akan segera melunasi hutang itu. Tapi tolong, beri aku waktu 3 hari lagi." Isaknya mulai memelas pada si lelaki tersebut. Si lelaki itu mencengkeram bahu si wanita. Namun beberapa saat kemudian ia melepaskan cengkeramannya dan kemudian berlalu pergi meninggalkan warung gado-gado tersebut. Helaan nafas lega terdengar di sela-sela derasnya hujan. Ia merasa lega karena si lelaki itu tak melakukan apapun lagi padanya. Kita kembali ke beberapa bulan sebelumnya. Pada saat itu, ia masih berstatus istri dari seorang laki-laki bernama Kasim. Laki-laki brengsek yang dengan tega mengkhianati pernikahan mereka dan berselingkuh dengan seorang gadis yang merupakan adik dari si wanita itu. Kita panggil saja nama istri saya itu Lina dan adiknya bernama Wina. Tidak hanya sampai di situ. Setelah perselingkuhan mereka ketahuan, Kasim malah kabur bersama Wina dan meninggalkan hutang puluhan juta pada seorang pria lintah darat yang akhirnya mengharuskan Lina untuk membayar hutang-hutang tersebut. Meski ia mengatakan bahwa dia sudah tak berhubungan lagi dengan si Kasim, tapi yang namanya lintah darat tentu tak akan percaya semudah itu. Lina tetap dipaksa untuk membayar hutang, atau kalau tidak, dia dan anak-anaknya akan selalu ditakut-takuti dengan berbagai macam ancaman dan teror. Karena malu dan juga rasa takutnya akan keselamatan anak-anaknya juga ibunya, Lina tak pernah menceritakan pelecehan dan ancaman-ancaman dari lintah darat tersebut pada siapapun, apalagi kepada polisi. Ia mencoba menjalani pahitnya nasib dengan selalu bersikap ramah dan murah senyum pada orang di sekeliling. Ia terlalu sempurna untuk menutupi kesedihannya, sehingga tak seorang pun curiga dengan senyum yang selalu terpancar di wajahnya. Oke,
Kembali ke masa sekarang. Buru-buru ia menutup pintu warungnya, lalu berjalan pulang di tengah derasnya hujan tanpa payung dan pelindung. Sesekali ia berlari dan berteduh di bawah pohon yang mengurangi rasa dingin di tubuhnya, yang terasa hampir membuatnya pingsan. Bruk, langkahnya terhenti ketika ia terjatuh di aspal setelah tanpa sengaja menabrak seseorang. "Kau tak apa?" tanya suara itu lembut. Rupanya yang baru saja ia tabrak adalah seorang wanita yang sangat cantik, dengan pakaian yang sangat indah dan terlihat elegan. Wanita itu memegang payung berwarna hitam untuk melindungi tubuhnya dari hujan. "Kau tak apa-apa?" ulangnya bertanya sembari mengulurkan tangan pada Lina. "Aku baik-baik saja. Maafkan aku sudah membuatmu basah," ucap Lina seraya bangun. "Tidak mengapa, hanya basah sedikit saja. Tapi, kenapa kau hujan-hujanan seperti ini? Mau kemana kau malam-malam di tengah deras hujan begini?" Aku mau pulang ke rumah," jawab Lina dengan bibir yang gemetar karena kedinginan. "Mari, ikut bersamaku. Mobilku ada di sebelah sana. Biar aku antar kau pulang," ajak si wanita cantik yang tanpa ragu langsung merangkul tubuh Lina yang sudah basah kuyup itu. Tidak berapa lama mereka berjalan. Akhirnya tiba di dekat sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir di pinggir jalan tersebut. Payung hitam yang dibawa si wanita itu diletakkan di bagian belakang kursi. "Rumahmu di mana?" tanyanya setelah mesin mobil itu menyala. Setelah mengatakan dan menunjukkan arah ke rumahnya, Lina lantas mulai bertanya pada si wanita tersebut. "Maaf, kalau aku jadi merepotkanmu. Kalau boleh tahu, kau dari mana dan mau kemana?" ujar Lina. Si wanita itu nampak tersenyum mendengar pertanyaan Lina yang terdengar sangat penasaran itu. "Aku dari rumah salah satu kerabatku, dan saat aku pulang malah kehujanan begini. Kenalin, namaku Helmiati, atau panggil saja Mia. Kalau namamu?" "Aku Lina." "Oh ya, sepertinya kau baru pernah kemari ya?" "Sebenarnya sudah 2 kali, tapi aku selalu lupa jalan ke rumah kerabatku itu. Makanya aku selalu parkir mobil di sembarang tempat," jawabnya terdengar tak masuk akal. Sepanjang jalan Mia selalu mengajak Lina untuk mengobrol ke sana kemari. Dan saat mereka tiba di jalanan sempit yang mengarah ke rumah Lina, Mia juga ikut turun dari mobil dan berjalan di belakang Lina. "Kau selalu pulang setiap malam?" tanya Mia. "Tidak selalu. Biasanya warung gado-gadoku tutup sore. Tapi karena hujan aku terpaksa berteduh dulu di warung menunggu hujan reda," jawab Lina. Kiat, pintu rumah terbuka. 2 buah kelambu berwarna putih kusam sudah tergantung di tengah-tengah rumah. Tidak ada satupun kamar di dalam rumah kecil tersebut. Piring-piring kotor pun masih ada di dalam baskom di dekat lemari kayu tua. Namun anehnya, meski keadaan rumah Lina yang berantakan seperti itu, Mia tak sedikit pun menunjukkan rasa risih dan jijik. Ia duduk di dekat kelambu sambil mengusap rambutnya yang sedikit basah. Setelah Lina mengganti pakaiannya, ia langsung membuatkan teh hangat untuk Mia. "Siapa itu, Lin?" tanya suara yang terdengar lirih dari dalam kelambu. "Temanku, mah. Dia mengantarkanku pulang." "Saya Mia, Cil, teman barunya Lina," ujar Mia memperkenalkan dirinya. "Yakin mau pulang? Malam sudah larut. Mending kamu nginap saja," ujar Lina kala Mia izin pamit untuk pulang. "Iya, aku belum izin sama orang rumah. Kapan-kapan nanti aku akan main lagi ke sini ya, Lin." Lina tersenyum sembari mengangguk. Mia berjalan menjauh dari rumah Lina. Sesekali kilat menyambar, dan Lina melihat sesuatu yang aneh di bagian punggung wanita itu, membuat Lina buru-buru menutup pintu dan masuk ke dalam kelambunya. Kedua anaknya sudah tertidur dengan sangat lelap.
Perlahan-lahan Lina mengecup anak-anaknya satu persatu. Sebelum kemudian ia mulai memejamkan mata dan tertidur. Hari itu warung gado-gadonya ramai pembeli. Beberapa orang turun dari dalam sebuah mobil menuju warungnya untuk makan. Saat membuatkan pesanan orang-orang itu, Lina mencuri-curi dengar apa yang mereka katakan. Orang-orang itu menceritakan tentang pesugihan. Itu si Leman, baru 5 bulan datang dari Pulau Jawa. Sekarang sudah bisa beli mobil baru. Cash lagi. Pasti pesugihan itu. Kalau mau pesugihan, tidak usah jauh-jauh keluar pulau, Pak. Di sini juga banyak. Ya, walaupun jarang ada yang tahu, tapi tak kalah bagus hasilnya. Itu seperti si Barkia, cuma 2 bulan. Sepulang dari ziarah keliling sudah bisa beli sawah dan beli motor baru, ujar yang lainnya. Di mana itu tempatnya yang bisa seperti itu? Kalau tidak salah di desa L. Oh. Beberapa buah piring penuh gado-gado Lina antarkan ke meja orang-orang tersebut. Selamat menikmati, ucapnya lalu kembali ke belakang meja tempatnya meracik gado-gado. Desa L, ucapnya pelan sambil tersenyum. Hari itu ia sengaja menutup warungnya sedikit lebih awal. Entah apa yang dipikirkan Lina, namun yang pasti ia berjalan ke arah tukang ojek yang masih mangkal di pertigaan dekat pasar. Ke L, ujarnya sebelum naik ke atas motor tukang ojek tersebut. Desa itu berjarak sekitar setengah jam dari desa tempat tinggalnya. Ia sendiri sudah 5 kali lebih ke desa tersebut, tapi tak pernah sekalipun tahu tentang orang yang bisa membuat kaya raya dengan cara instan. Singkat cerita, mereka pun sampai di desa yang dituju. Hawa desa itu terasa lebih dingin, seolah-olah hangatnya mentari tak bisa menembus tempat tersebut. Ada beberapa rumah yang ia yakini sama persis dengan yang diceritakan orang-orang di warungnya tadi. Namun nyatanya sudah 4 rumah yang salah ia datangi. Mau mencari rumah siapa? Tanya seorang nenek-nenek yang membawa wadah berisi makanan ayam. Dengan terbata-bata Lina memberitahu si nenek tentang ciri-ciri rumah tadi yang ia cari. Sudah beberapa kali saya berputar-putar di desa ini, tapi tak satu pun rumah yang benar saya datangi, ucap Lina putus asa. Nenek itu terkekeh. Kemudian dengan santainya ia menunjuk ke arah belakangnya. Mungkin rumah ini yang kau cari, ujar si nenek. Lina terkejut. Matanya terbelalak menatap rumah bercat biru tersebut. Bagaimana mungkin? Gumamnya heran. Bagaimana tidak? Karena berkali-kali ia lewat tempat itu tadi. Ia sama sekali tak melihat keberadaan rumah di sana. Yang ada hanyalah lahan yang ditumbuhi banyak pohon pisang emas. Si nenek tersenyum penuh arti. Mungkin sudah jodohnya kau singgah ke rumah kami, ujarnya kemudian seraya melangkah menuju ke halaman rumah tersebut. Lina mengikuti langkah pelan si nenek di belakang. Sepintas tak ada yang aneh dan mencurigakan dari rumah tersebut. Rumah itu sama dengan rumah-rumah lain pada umumnya. Yang membedakan hanyalah dari jenis kayu pembuatannya, dan kaca rumahnya terlihat sangat tebal. Pemiliknya pastilah orang berada, batin Lina. Saat pintu rumah terbuka, mata Lina sudah disuguhi oleh sofa-sofa mahal dan meja yang tentu juga sangat mahal. Di atas meja kecil itu diletakkan beberapa toples cemilan seperti kue kering, kacang kerupuk, dan gula-gula. Rumah itu keseluruhannya terbuat dari kayu ulin, tabilen kayu paling mahal, dan kualitasnya sangat bagus. Silakan duduk, aku mau ke dapur dulu, kata si nenek dengan ramah. Lina duduk dengan sangat hati-hati. Ia tak mau kalau sofa itu rusak karena ia duduki. Sesaat kemudian,
muncul seorang laki-laki parubaya dari dalam. Tak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Sungguh berbeda sekali dengan si nenek tadi. Ku dengar kau mencari rumahku. Mau apa kau kesini? Tanya si lelaki tua seraya duduk di sofa yang berseberangan dengan Lina. Tanpa menatap wanita yang dia ajak bicara tersebut, Lina sedikit gugup dengan pertanyaan itu. Namun sebisa mungkin ia mencoba untuk mengatur kata-katanya yang sudah ia siapkan di perjalanan tadi sewaktu menuju ke desa tersebut. Lina mulai menceritakan apa maksud dan tujuannya ke tempat tersebut pada si lelaki tua. Saya sudah bosan hidup miskin. Saya punya banyak hutang yang ditinggalkan oleh mantan suami saya. Saat ini saya benar-benar bingung dan tak tahu harus berbuat apa, ucap Lina dengan wajah yang menunduk dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku memang bisa membuatmu memperoleh kekayaan, tapi itu tidak gratis. Ada harga yang harus kau bayar, dan persyaratannya tidak mudah. Banyak yang datang kemari tapi semua gagal. Jadi, apa kau sanggup? Insya Allah saya sanggup, ucap Lina. Shh, jangan sebut nama Tuhanmu di sini. Karena sekali kau melakukan perjanjian dengannya, kau sudah lepas dari Tuhanmu, ujar si lelaki parubaya tersebut. Lina menelan ludahnya. Ia tercekat dan rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Namun ketika ia teringat akan hutang-hutang dan keadaannya, Lina lantas tak berpikir panjang dan kemudian menyetujui syarat-syarat tersebut. Terkadang, kesulitan ekonomi membuat orang-orang buta akan dosa dan memilih cara yang instan untuk menjadi kaya raya dengan pesugihan yang melibatkannya dalam perjanjian iblis. Baiklah, yang pertama harus kau lakukan adalah bawakan aku gunting kecil yang terbuat dari emas. Bawa kemari dalam waktu 7 hari, ujar si lelaki parubaya, membuat Lina ternganga. Bagaimana mungkin ia bisa membeli gunting emas dalam waktu 7 hari, sementara keuangannya jelas-jelas tak mencukupi. Bagaimana caranya saya? Kalau kau bersungguh-sungguh, pasti ada jalannya. Carilah dan temukan kesungguhanmu, ucapnya seraya berdiri dan meninggalkan Lina masuk ke dalam. Tidak berapa lama, muncullah si nenek dengan membawakan 2 gelas satrup hangat dan sepiring kue bingka. Sepanjang perjalanan pulang, Lina merasakan kepalanya pusing dan perutnya terasa mual. Ia hampir terjatuh ke tanah jika tidak ada yang menangkap tubuhnya. Lagi-lagi Mia yang membantunya. Ia membapah tubuh Lina dan membawanya ke dalam mobil. Lina menggigil. Wajahnya pucat dan jari-jari tangannya terasa sangat dingin sekali. Lina, kau masih bisa mendengar aku kan? Kau kenapa, Lin? Kau sepertinya sakit, ujar Mia. Lina bisa mendengarkan suara Mia, namun ia juga mendengar suara yang lain, semacam bisikan yang tak jelas, membuat Lina menggeram. Entah apa yang dilakukan Mia padanya. Yang pasti, saat Lina sadar, ia masih berada di dalam mobil bersama Mia yang tersenyum padanya. Wajah wanita itu pelan-pelan meleleh dan matanya jatuh di dekat kaki Lina, membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia berteriak histeris. Lina, sadar Lin. Lina masih menutupi matanya dengan tangan. Ia takut sekali. Ini aku, Lin, Mia, ucap Mia meyakinkan teman barunya tersebut. Perlahan-lahan Lina mengintip di sela-sela jarinya. Dan memang benar, di depan ada Mia yang berwajah cantik tersebut dengan raut wajah yang cemas menatapnya. Mia? Iya, aku Mia. Bagaimana?
aku bisa di sini? Kau tak ingat? Ujar Mia balik bertanya. Sudah, tak perlu dipikirkan. Sekarang ayo, aku antarkan kau pulang. Kebetulan aku bawa banyak oleh-oleh untuk anak-anakmu. Setelah sampai di rumah Lina, Mia meletakkan semua bungkusan plastik dan kotak-kotak yang ia bawa. Anak-anak Lina nampak takut melihatnya. Namun setelah beberapa saat akhirnya mereka mulai akrab dengan Mia. Karena Mia membawa banyak sekali makanan-makanan ringan dan minuman seperti susu dan minuman berperisa lainnya. Waktu itu rumah Lina sudah lumayan bersih rapi. Ibunya yang sudah lumayan tua tersebut berbaring di atas kasur dengan kelambu yang belum digantung. Mia perlahan-lahan mendekat dan memijit-mijit tangannya. Sudah berapa lama beliau terbaring begini, Lin? Tanya Mia. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu, setelah saudariku kabur dengan suamiku, jawab Lina tertunduk. Bibir Mia yang kecil itu menganga ketika mendengar jawaban Lina. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Anak-anakmu tahu? Ya, tidak ada yang ditutupi, karena kedua bajingan itu sudah mengatakan semua di hadapanku dan anak-anakku, jawab Lina. Mia menutup mulutnya dengan tangan. Alis matanya berkerut. Ia benar-benar tak menyangka kehidupan teman barunya itu segitu menyedihkan. Laki-laki itu bahkan meninggalkan hutang yang sangat banyak pada seorang lintah darat. Aku dipaksa kerja mati-matian untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan berjualan gado-gado tentu tak mencukupi apa-apa. Kebutuhan kami, hutang-hutang itu, semuanya kucukupi dari hanya satu sumber. Sebab itulah, aku tidak bisa membawa ibuku berobat. Ucap Lina tak bisa lagi membendung air matanya. Dari nada bicaranya ia sangat kesal, marah, emosinya jadi satu. Mia terdiam. Ia tak mampu berkata apa-apa. Lin, ibumu harus diobati. Aku akan membantumu, ucap Mia kemudian. Malam itu, Mia datang bersama seorang dokter yang praktek di desa tersebut. Ibunya Lina diperiksa dan diberikan resep obat. Saat mengantarkan dokter tersebut pulang, Mia langsung mampir di apotik untuk membeli obat-obatan. Tak lupa ia juga membeli beberapa makanan dan buah. Keesokan paginya, Mia membantu Lina memasak ketupat untuk gado-gadonya. Disitulah, dengan ragu-ragu Lina mengajukan pinjaman uang pada Mia. Mia tersenyum, lalu mengangguk. Berapa? Tanya Mia. 5 juta. Untuk apa uang sebanyak itu, Lin? Untuk bayar hutang suamimu? Tidak, bukan untuk itu. Aku ingin menggunakannya untuk modal usaha. Mia menghela nafas. Baiklah, aku akan mencarikan uang itu dulu. Karena aku tidak memegang uang sebanyak itu sekarang. Ucapnya kemudian membuat Lina merasa senang. Begitu usahaku lancar, aku akan membayar hutangku padamu, Mia. Tidak usah dipikir, aku ikhlas membantumu. 2 hari kemudian, Mia datang lagi ke rumah Lina. Ia membawa uang sebanyak jumlah yang dipinta Lina kemarin. Tapi ada yang berbeda pada wajah wanita itu. Bibirnya nampak lebam dan pipinya membengkak. Wajahmu kenapa, Mia? Tanya Lina. Tidak apa-apa. Ini bekas aku terpleset di kamar mandi, jawab Mia tersenyum. Lina menggenggam erat gunting emas tersebut di tangannya ketika ia memasuki rumah itu. Tidak seperti beberapa hari yang lalu. Hari ini, si lelaki parubaya nampak duduk tersenyum di atas sofa sambil menikmati rokoknya. Kau berhasil, ujarnya. Padahal Lina belum mengatakan apa-apa. Tanpa banyak bicara,
si lelaki tua mengajak Lina untuk mengikutinya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu sepertinya adalah tempat untuk ritual. Ada aroma dupa di mana banyak keris terpajang di dinding. Dan banyak pula mandau-mandau yang indah di sana. Bahkan jam dinding yang berusia cukup tua pun ada di dalam ruangan tersebut. Hawanya sangat berbeda ketika Lina berada di dalam ruangan tersebut. Hawanya panas, namun juga sedikit lembab. Si lelaki tua membuka kain penutup pada wadah anyaman rotan yang berisi anak ayam tersebut dengan hati-hati. 4 ekor anak ayam berwarna hitam terus mengeluarkan suara. Pilih salah satu, gunting sayapnya dan patahkan lehernya, suruh si lelaki tua. Dada Lina terus berdetak kencang setelah mendengar perintah dari lelaki tua. Ia takut dan merasa kasihan, karena sebelumnya ia tak pernah membunuh binatang dengan cara yang mengerikan seperti itu. Namun mau tak mau, ia harus melakukannya. Lina memilih anak ayam yang ukurannya sedikit lebih besar dari yang lain. Ia menggunting sayap anak ayam yang terus berontak tersebut. Pada awalnya, ia merasa kasihan yang teramat sangat. Namun semakin lama, ia malah menikmati setiap momen penyiksaan tersebut. Darah mulai keluar dari luka di sayap ayam tersebut. Lalu kemudian, ia mematahkan leher ayam itu dengan pelan, hingga anak ayam tersebut tak bersuara lagi. Si lelaki tua yang menatapnya nampak tersenyum puas. Begitupun juga Lina. Ada perasaan lega yang tak bisa ia ungkapkan pada saat membunuh anak ayam tersebut. Kuburkan anak ayam ini di bawah pohon di luar rumah. Tapi sebelum itu, minumlah air ini, ujar si lelaki tua. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Lina mengambil gelas tersebut dari tangan si lelaki tua. Ia menatap isi gelas itu lalu kemudian mulai mendekatkannya ke mulut. Glek, glek. Lina hampir muntah jika tidak cepat-cepat ia menutup mulutnya dan berusaha menahan rasa aneh dan mual pada perut serta tenggorokannya. Keluarlah, kuburkan anak ayam itu, dan letakkan benda ini satu pada kuburan ayam tersebut, dan satunya lagi letakkan di bawah bantalmu. Besok kembalilah lagi kemari. Bawa apapun yang kamu dapatkan di bawah bantalmu. Lina mengangguk. Ia kemudian membawa anak ayam yang sudah mati tersebut keluar, menguburkannya di bawah pohon bersamaan dengan benda yang diberikan si lelaki tua tadi padanya. Kemudian Lina pulang. Ia tak bercerita apa-apa pada ibunya tentang apa yang ia lakukan di hari itu. Saat mulai tertidur, Lina bermimpi aneh. Ia melihat saudaranya dikejar-kejar oleh makhluk yang mirip seperti kera berbulu merah. Makhluk itu berhasil menangkap Wina dan mencabik-cabik tubuhnya. Teriakan yang menyayat terdengar dari mulut wanita tersebut. Lina terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi tubuh. Saat tangannya menyelip ke bawah bantal, ia merasakan ada benda mirip seperti kertas yang sangat banyak di sana. Dengan jantung yang berdegup, ia mengangkat bantalnya dan melihat banyak uang kertas dengan nominal 50 dan 100 ribuan. Hampir ia berteriak ketika melihat semua uang itu. Namun ia mencoba tenang. Lina mencubit tangannya sendiri dengan keras untuk meyakinkan dirinya bahwa itu semua bukanlah mimpi. Au! Ringisnya. Nafas Lina benar-benar tak beraturan saat itu. Ia kaget, tak menyangka, namun juga senang. Apakah aku berhasil? Batinnya seraya menyusun uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ia menyimpan uang-uang itu tanpa sepengetahuan anak-anak dan ibunya. Keesokan harinya, ia bangun dengan wajah yang berseri-seri penuh keceriaan. Saat akan keluar dari rumah, tak lupa ia membawa semua uang-uang yang dengan ajaib berada di bawah bantalnya.
menuju ke desa tempat tinggal si kakek Parubaya. Singkatnya, ia pun sampai di depan rumah si kakek. Terlihat lelaki Parubaya itu tengah duduk di kursi di dekat pohon sembari memandang ayam-ayam yang sedang makan. Ketika melihat Lina, ia lantas masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Lina pun mengikutinya dan berdiri menunggu si kakek keluar dari dalam. "Nampaknya kau senang sekali," ujar si lelaki Parubaya. Lina tersenyum dengan antusias. Ia mulai menceritakan apa yang terjadi tadi malam. "Itu baru awal. Kau baru memulainya. Dan masih ada beberapa persyaratan yang harus kau tunaikan. Malam ini kita akan memulainya." "Apa itu?" tanya Lina penasaran. Si kakek tak menjawab. Kemudian beliau pergi meninggalkan Lina yang masih menunggu jawaban atas pertanyaannya tadi. Setelah sepanjang hari menunggu, akhirnya malam pun tiba. Di kamar mandi rumah itu sudah ada beberapa ember berisi cairan berwarna merah darah. Lina disuruh untuk berendam dengan cairan itu, sembari membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra yang tak boleh putus diucapkan sewaktu mandi. Saat berendam di dalam cairan itu, Lina merasakan kulit luarnya terasa panas dan kemudian menjadi sangat dingin sekali. Sekitar 20 menitan lamanya ia berendam. Lina kemudian dimandikan dengan air yang baunya mirip air untuk pemandian mayat. Setelah selesai mandi, Lina disuruh mengenakan pakaian berwarna putih dan dibawa ke dalam ruangan ritual. Di atas meja itu sudah ada beberapa sajian makanan yang terlihat nampak aneh namun tertata dengan rapi. "Makanlah, makan sampai habis," perintah si lelaki tua. Dengan ragu-ragu Lina mengambil sepiring kecil penuh kaki anak ayam yang sedikit gosong. Ia memakannya sampai habis. Lalu kemudian dilanjutkan dengan piring kedua. Piring kedua berisi seperti bola-bola daging. Namun ketika dimakan rasanya sangat aneh. Bola-bola itu berisi semacam nasi beras yang belum matang. Saat menyantap sajian aneh di piring kedua ini, Lina hampir tak tahan lagi menahan mual di perutnya. Ia berhenti mengunyah untuk sesaat, lalu kemudian sebisa mungkin menelan semua bola-bola daging aneh tersebut. "Boleh saya minum?" tanya Lina setelah menghabiskan makanan aneh itu. Si lelaki tua memberikan segelas air, namun rasanya amis seperti darah. Saat akan muntah, Lina mencoba menahan agar makanan itu tak keluar dan menelannya kembali. Bayar utang-utangnya membuatnya semakin berapi-api. Sajian pada piring ketiga dan juga merupakan makanan terakhir itu diambil. Terlihat 10 biji kepala anak ayam yang masih mentah. Lina menutup mulutnya dengan tangan. Melihatnya saja perutnya sudah mual. Apalagi menghabiskan ke-10 kepala anak ayam itu. "Saya tidak bisa," ujar Lina menolak. "Ini adalah syarat terakhir. Kalau kau tak mau gagal, maka makanlah. Atau kalau tidak, maka kau akan dianggap gagal dan usahamu selama ini akan menjadi sia-sia," ujar si kakek Parubaya. Lina menarik nafas panjang, rasa jijik, mual dan bayangan kegagalannya terbayang-bayang kembali. "Kalau aku gagal, lebih baik aku mati saja," gumam Lina perlahan-lahan. Tangannya mulai meraih piring itu. Suapan pertama ia merasakan rasa aneh pada kepala anak ayam itu. Dan lagi-lagi hampir muntah. Namun akhirnya Lina berhasil memakan habis kepala anak ayam mentah tersebut tanpa tersisa. Lina bersandar di dinding. Tubuhnya terasa lemas. Perutnya sakit dan nafasnya juga menjadi sangat sesak.
Si lelaki parubaya tersenyum puas menatap Lina yang sudah berhasil memenuhi semua syarat-syaratnya. Tinggal satu lagi, gumamnya seraya memapah Lina ke atas tempat tidur. Dalam mimpinya, Lina bertemu dengan seorang laki-laki muda. Dan dalam waktu singkat, mereka berdua mulai bercinta. Saat Lina terbangun di pagi harinya, ia mendapati dirinya sudah setengah telanjang di atas tempat tidur. Namun tak ada siapapun yang berada di sana selain dirinya. Pikiran Lina saat itu benar-benar kacau. Apa jangan-jangan kakek tua itu sudah melakukan sesuatu terhadapnya? Kriat. Pintu terbuka. Si nenek muncul sembari tersenyum. Bagaimana semalam? Dia tampankah? Tanya si nenek membuat Lina bingung. Apa? Siapa? Lelaki di dalam mimpimu. Dia adalah suami gaibmu yang akan memberikan kau kekayaan, ujar si nenek terkekeh. Nanti kalau kau sudah mendapatkan uang, kau harus membangun sebuah kamar khusus untuknya. Lanjut si nenek membuat Lina merinding. Sebelum Lina pulang, si lelaki tua berpesan, uang yang kau bawa kemarin, kuanggap bayaran atas bantuanku padamu. Tapi jangan khawatir, karena setiap kau melayaninya, kau akan diberikan sejumlah besar uang. Lina mengangguk pelan. Jadi saya berhasil? Tanya Lina kemudian. Iya, kau berhasil, jawab si kakek tua. Lina tersenyum. Ia kemudian melangkah keluar rumah. Ada rasa nyeri di bagian kemaluannya ketika ia berjalan. Malam itu sewaktu Lina tertidur, lagi-lagi ia bermimpi berhubungan badan dengan laki-laki yang sama. Dan ketika ia bangun di pagi harinya, ia menemukan tumpukan uang di bawah bantal dengan jumlah yang sangat banyak. Uang siapa itu, mah? Tanya anaknya bingung. Ini uang kita, nak. Uang kita, jawab Lina tersenyum penuh makna. Hari itu juga, Lina membawa ibunya untuk dirawat di rumah sakit. Ia yakin uang itu akan sangat cukup untuk mengobati ibunya. Setelah hari itu, kehidupan Lina benar-benar berubah drastis. Dari yang hanya penjual gado-gado, kini menjadi janda kaya yang mempunyai banyak tanah dan mobil bagus. Tapi kebahagiaannya itu tak berlangsung lama. Karena pada suatu hari, Lina mendapati kabar bahwa Wina telah meninggal dunia. Dan sekarang mantan suaminya malah menuntut hak asuh anak dan harta yang dimiliki oleh Lina. Laki-laki tak tahu diri itu menuntut hartaku yang jelas-jelas milikku. Dan dia juga menuntut hak asuh anak-anak. Keluh Lina ketika ia bertemu dengan Mia. Hah? Dulu dia kemana saja? Setelah kau sukses, baru muncul dan menuntut harta dan hak asuh anak-anakmu. Jangan mau memberinya uang, Lin. Kau harus berjanji padaku untuk tidak melayani laki-laki bangsat itu lagi. Dasar laki-laki setan, tak tahu diri, ujar Mia terbawa emosi. Aku tidak punya pilihan. Dia terus datang kepadaku dan berusaha membawa anak-anakku. Semenjak mantan suaminya datang lagi dan mulai mengacaukan kehidupannya, Lina menjadi pemurung dan serba takut meninggalkan anak-anaknya di rumah. Bahkan beberapa kali ia terlambat membersihkan kamar khususnya yang biasa dia gunakan untuk ritual mantap-mantap dengan laki-laki gaib tersebut. Membuat Lina mulai mengalami gangguan-gangguan aneh dan tak lazim. Seperti mimpi buruk yang terus muncul meski di siang hari. Dan bebauan khas si kakek tua itu juga kadang-kadang tercium, begitu menyengat di sekitar rumahnya.
Bahkan anak sulungnya mulai jatuh sakit. Dan tepat pada malam ke-14 anaknya sakit, Lina bermimpi melihat anaknya yang terus berlari menghindari kejaran dari makhluk berbulu merah. Dan tepat keesokan harinya, anaknya meninggal sekitar pukul 3 sore. Membuat Lina benar-benar terpukul dan tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Brak! Suara pintu terbanting. "Kenapa dia membunuh anakku?" teriak Lina pada si lelaki tua yang tengah duduk menatap gerombolan ayam yang tengah berebut makanan. "Kenapa kau seolah-olah lupa untuk tetap setia dan melayaninya?" ujar si kakek balik bertanya dengan wajah yang datar. "Aku tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun selain makhluk itu." "Bukan kesetiaan seperti itu yang kumaksudkan. Kau melupakan kewajiban dan kesetiaanmu untuk melayaninya. Wajar saja kalau dia marah padamu." "Berdebah, sialan!" teriak Lina sebelum pergi. Si lelaki tua terkekeh menatap punggung Lina. Malam itu, Mia datang dengan wajah yang babak belur. Matanya sembab dan sudut bibirnya pecah. "Mia, kau kenapa?" tanya Lina panik. Mia tak kuasa menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Tubuhnya limbung dan terjatuh tepat di hadapan Lina yang masih berdiri di depan pintu. Rupanya Mia dihajar oleh suaminya yang seorang pejabat yang cukup terkenal di daerah tersebut pada masa itu. Barulah di situ Mia jujur bahwa ia merupakan istri simpanan seorang pejabat. Dan lelaki itu suka main fisik pada Mia. Ya, meskipun segala kebutuhannya tercukupi, bahkan berlebih. Namun Mia mengaku sudah bosan dengan semuanya. Ia juga berniat untuk mengakhiri hubungan tersebut. Tapi lelaki itu tak mau melepaskan Mia begitu saja. Dan pertengkaran hebat itu berakhir dengan Mia yang babak belur. Malam itu, saat semuanya sudah tertidur, Lina kembali bermimpi melihat anaknya yang paling kecil dikejar oleh makhluk itu lagi. Kali ini, Lina tak tinggal diam. Ia berusaha meraih dan menolong anaknya. Namun langkahnya terasa sangat lamban, sehingga Lina kalah cepat dari makhluk tersebut. Anaknya habis dicabik-cabik oleh makhluk itu. Lina histeris. Dan ketika ia terbangun, Lina mendengar ibunya yang berteriak dari arah kamar. Semenjak anak tertuanya meninggal, anak paling kecil Lina itu tidur bersama neneknya. Rupanya anak Lina terkena muntaber. Tubuhnya lemas dan sudah sangat dingin sekali. Mia sibuk mencari dokter yang bisa mengobati anak itu. Namun Lina tak bergeming. Ia duduk lemas di dekat tubuh anaknya sambil menangis tak henti. Ia tahu, meskipun diobati, anaknya tak akan mungkin bisa selamat. Itulah yang membuatnya benar-benar pasrah. "Anakmu tak akan sembuh kalau kau hanya menangis seperti itu, Lin," bentak Mia. Dan benar saja, hanya beberapa saat setelah Mia pergi, anak Lina mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang ibu. Lina lemas, tubuhnya bergetar. Ia histeris. Setelah pemakaman anaknya, Lina benar-benar kacau. Ia masuk ke dalam kamar khusus ritual dan merusak semuanya. "Setelah ini apa lagi? Apa kau juga ingin nyawaku? Ambil saja, ambil!" teriak Lina tak terkontrol. Sementara ibunya menangis sesenggukan tak berani mendekati Lina. 7 hari kemudian, Lina berjalan tergesa ke rumah si kakek. "Aku ingin berhenti," ujar Lina, membuat si kakek tertawa terbahak-bahak. "Kau tak bisa menghentikan perjanjian itu secara sepihak. Bagaimanapun,
jiwamu sudah terkait perjanjian tersebut. Bahkan bila kau mati sekalipun, kau tak akan bisa kemana-mana selain menjadi budaknya. Sudah terlambat untuk menyesal. Mendengar perkataan si lelaki tua, Lina histeris. Ia berteriak sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba, dalam pandangannya, ia sudah berada di tengah-tengah lahan penuh pohon pisang emas. Ia tak dapat lagi menemukan rumah si lelaki tua, karena rumah itu sudah berubah menjadi lahan penuh pohon pisang emas dalam pandangan matanya. Mau tak mau, Lina harus tetap berada dalam perjanjian iblis yang tak berujung itu. Satu persatu orang terkasihnya meninggal dengan cara yang tragis. Dan setahun setelah anaknya meninggal, ibunya juga ikut meninggal. Itulah sebabnya ia masih sendiri hingga saat ini. Ia tak berani sedikit pun menyayangi seseorang, karena ia takut orang yang ia sayangi akan mati. Ia juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengakhiri perjanjian pesugihan itu. Namun, tak ada yang benar-benar bisa membantunya. Nah, dan begitulah akhir dari cerita street horror dengan judul Jalan Pintas. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.